Selamat datang di Kamisteri, di mana kita akan bahas hal-hal yang berbau misteri, horor, atau bahkan tragedi. Kali ini kita kedatangan narasumber dari SMK N67. Katanya mereka sih bakal sharing cerita horor. Kenalin dulu dirinya. Saya Kadir Ahmad Alfian dari SMK 67 3V1. Halo, gue Indah Nur Fitriani. Hai, nama aku Resya. Oke. Dan gue Faiz, salah satu host juga di sini. Gue Paki. Oke, kita ngapain nih? Katanya ada anak 67 ini pada punya cerita horor ya. Tapi ngomongin soal horor, kira-kira kalian semua percaya gak? Percaya, nggak percaya sih. Kalau saya nggak percaya sih. Percaya. Percaya. Ya udah, kita mungkin bisa mulai ceritanya ya. Dari siapa dulu mau mulai? Boleh, Aidan deh. Haidar, oke. Oke, dan Awalnya di kampung halaman hari Sabtu di jam 5.30 sore. Awalnya itu pas di kandang ayam, ada kandang ayam di samping kebun. Nah, banyaknya ayam yang berkokok, entah jelas nggak jelas. Nah, sampai lama gitu kenceng, akhirnya saya di kampung halaman sendiri langsung ke tempat kebun. Nah, di situ saya ke peternakan ada ayam, sebentar. peternakan ayam. Nah, di situ saya diamin ayam-ayamnya, ngapain ke beri makan. Nah, di situ hawanya mulai nggak enak. Di situ nggak banyak pohon-pohon yang nggak bergerak sampai hingga daun pun di situ ada daun yang tetap diam walaupun pas terbuka gitu kan kebunnya. Nah, di situ Terus? saya lihat di kebun saya kan isinya ada pohon pisang. Nah, di belakang pohon pisang itu ada sebuah kaki. Nah, kakinya itu gede banget. Nah, saya liatin terus, dan akhirnya yang keluar ada setan yang bentuknya gundurwo warna hitam dengan mata merah. Masa itu saya diem, nggak bisa ngapa-ngapain, ingin bukan teriak sih, pengen kabur, takutnya dikejar gitu aja. Tapi kelihatan jelas gitu. Kelihatan jelas, tinggi banget, 2 meter lebih. Di situ saya cuma diem doang, kita tatapan doang. Pas azan maghrib langsung genderuwonya ini Hilang. langsung mundur. Walaupun dia ngomong sebentar sih, cuman ngomong sebentar. Oh, dia sempat Cuma ngomong. ya ngomong bahasa Jawa kuno, saya nggak ngerti gitu. Setelah diem doang sih, langsung genderuwonya langsung mundur. Mundur habis itu hilang. Iya, hilang. Semuanya kembali normal. Banyak yang itu berjatuhan. Serem sih. Kalau kamu punya cerita apa? Kalau aku itu pas lagi di sekolah, itu di siang hari. Tepatnya kita lagi jam kos, dan juga di sekolah kami tuh airnya tuh suka mati. Nah, jadi kan itu yang perempuan dipindahinnya ke kamar mandi cowok atau laki-laki. Tapi aku nggak suka kan, kayak nggak enak gitu. Aku berinisiatif lah ke ruang OSIS buat numpang BAB. Nah, di situ pas aku udah masuk ke kamar mandi, itu tuh masih normal. Nah, terus selang beberapa menit tuh kayak ada yang masuk, tapi tuh kayak becek gitu loh. Becek, tap. Aku tanya kan, siapa? Nggak ada jawaban. Ya udahlah, aku asik balik lagi. Nah, terus habis itu keselang beberapa menit tuh kayak di ruangan OSIS luar tuh kayak rame banget. Ya udah, aku menyudahi aktivitas aku kan, BAB. Nah, pas aku buka tuh benar-benar kosong, nggak ada orang apa-apa. Dan dengan orang yang normal takut, aku langsung lari, langsung tutup pintu, langsung ke atas ke kelas. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Jadi kamu ngerasa itu
rame gitu pas lagi ini. Iya rame. Pas keluar nggak ada siapa-siapa. Iya rame kayak apa ya, anak OSIS lagi kegiatan gitu, kayak lagi ngobrol tawa-tawa, terus pas aku keluar tuh bener nggak ada orang. Terus yang kaki becak itu nggak ada. Itu nggak ada, literally nggak ada bekas kaki injekan becek, itu tuh nggak ada. Ya udah bersih lantainya. Emang horor sih ya sekolah kita. Kalau ini Kalau aku pas pertama kali mendaki ke Gunung Salak, waktu kan aku pertama tuh berdelapan, kayak kita tuh kayak rame-rame gitu kan. Itu juga aku diajak sama temen aku. Kita tuh berdelapan, ada 8 orang, ceweknya 2 orang, selebihnya laki-laki kan. Iya, selebihnya laki-laki. Nah, aku tuh dari Jakarta tuh berangkat ke Gunung Salak, base camp Gunung Salak tuh jam 3 sore. Nah, nyampe base camp tuh sekitar Isa jam 7-an gitu kan. Nah, aku tuh di situ tuh udah tuh rapi-rapi buat istirahat, buat nanjak tuh jam 1 malam. Kita istirahat dah tuh. Nah, tiba-tiba ada rombongan lain, katanya ada cewek juga nih. Dia tuh cewek sama cowok, tapi dia rombongannya misah gitu. Si ceweknya ini nangis-nangis, katanya aku nggak mau nanjak, aku takut, katanya gitu. Aku sama kelompok aku kan kayak firasat kayak kita kayak gini nih baru mau mulai aja tapi udah kayak gini gitu kan, kayak jadi ngelanjutin apa enggak nih, katanya gitu. Terus teman aku cewek ini ngeyakinin, kita udah nyampe sini nih masa nggak jadi naik sih, katanya gitu. Akhirnya saya istirahat sekitar jam 12 malam, saya prepare tuh, saya bawa hair drop pack doang, terus saya nanjak lah di jam 12:30 saya nanjak. Nah, terus pas di pos berapa gitu saya nggak tahu, soalnya kan gelap banget tuh, saya cuma pakai headlamp doang. Jadi posisinya tuh cowok di depan 3, kita berdua cewek di tengah, belakang lagi 3 cowok. Nah, tiba-tiba yang paling belakang ini sweeper ya apa sih namanya ya kan? Nggak tahu deh. Yang paling belakang ini tiba-tiba jalan ke depan saya. Saya tanya dong, kenapa bang? Kok cepet banget jalannya? Kata dia, nggak apa-apa, nggak ada apa-apaan, udah jalan aja lagi, katanya gitu. Terus udah tuh saya jalan, nggak tahu sampai ada pos buat kemah gitu, tempat tenda gitu kan. Nah, si dua cewek cowok tadi yang nangis-nangis itu tiba-tiba dia sampai sejam kemudian kalau nggak salah dah. Saya tuh istirahat kan, terus pas saya istirahat tiba-tiba si cewek ini bilang, aku juga nggak mau naik lagi ke atas, katanya gitu, kita turun aja. Si cowoknya ini kekeh mau naik. Terus saya sama teman saya yang cewek itu bilang ke rombongan saya, ini teman gue ada yang mau kencing. Ya udah tuh kita kayak minggir ke tempat semak-semak gitu kan, kalau di gunung tuh. Saya bisa bilang, Paralun permisi gitu kan, gunung-gunung gitu ya. Terus teman saya yang cewek ini tiba-tiba nggak jadi kencing, katanya nggak jadi, gue nggak mau, katanya gitu. Terus saya balik lagi ke rombongan yang buat kemah-kemah itu. Nah, tiba-tiba katanya ada tuh cowok yang di depan saya tuh, apa namanya, yang ketua saya, dia ngomong gini, bukan, ketua saya ngomong kayak gini, udah jangan lama-lama di sini, ayo kita jalan gitu kan. Terus kita jalan tuh sampai puncak Gunung Salak. Gunung Salak itu jam 8 kalau nggak salah. Kita foto-foto, terus kita turun lagi sampai di pos yang ada kemahannya itu, kita istirahat lagi. Si cewek yang berdua sama cowok itu masih ada di situ, dia masih nangis, dia bilang gak mau naik, katanya gitu. Terus teman-teman saya pada bilang, udahlah bang, jangan dipaksa kalau nggak mau ceweknya gitu. Akhirnya kan kalau naik sama turun kan cepetan turun tuh ya, kita lari tuh, itu tuh sampai di base camp tuh jam siang, pokoknya jam 1-an. Nah, kata teman saya, kalau lagi di gunung tuh nggak boleh ngomong yang kata misalnya kita ngelihat apa tuh nggak boleh, katanya gitu. Jadinya pas di base camp, nah terus teman saya yang tadi bilang mau kencing itu nggak jadi, katanya dia ngelihat monyet putih. Terus cerita Gunung Salak itu kalau misalnya ketemu monyet tuh kayak ada apa ya, kayak ada cerita apa gitu kalau ketemu monyet putih. Dan yang pas pertama kali saya nanjak yang saya bilang, kenapa bang kok cepet banget jalannya, yang sweeper paling belakang itu, dia juga katanya di paling belakang dia ada yang nyolek, katanya gitu. Pas dia ngeliat ke belakang emang gelap semua. Nah terus saya bingung dong,
bohong kali, orang gua aja nggak ngeliat apa-apa, saya sering sendiri kan nggak ngerasain ya. Terus kata dia, bener gua ngeliat monyet putih katanya gitu. Terus sama yang paling depan saya, yang ketua saya juga ngomong di perkemahan gitu, yang suruh bilang jangan buru-buru buat jangan lama-lama di sini katanya gitu kan. Katanya dia juga ngeliat monyet putih itu lagi bergelantungan katanya gitu. Terus kata teman saya juga, emang kalau di situ katanya emang suka ada monyet putih berwujud apa gitu. Oh berarti Nenek-nenek. bukan monyet beneran. Bukan katanya. Kalau misalnya monyet kan kita kan warnanya coklat, kalau nggak hitam kayak lutung gitu. Iya. Nah itu tuh dia bilang tuh monyet tuh warna putih. Terus teman saya yang pengen kencing ini baru pengen jongkok gitu ya. Katanya si monyet itu udah ngajak-ngajakin dia buat masuk terus ke dalam semak-semak. Makanya dia langsung bilang nggak jadi kayak gitu. Terus pas nyampe di base camp itu baru dah semuanya pada ceritain, katanya ketemu monyet putih 2 kali, terus ada yang nyolek katanya gitu. Kalau saya sih saya nggak percaya ya. Kalau yang teman-teman saya mungkin emang percaya karena ngerasain kali. Ya gitu. Serem sih ya. Karena yang paling tadi apa swiper itu ya. Swiper itu posisinya paling belakang ya. Paling belakang. Itu serem sih kalau misal lu lagi Dia jalan bilangnya terus tuh, dicolek. ada yang nyolek, makanya dia langsung buru-buru ke depan saya karena saya kan posisinya kan paling tengah nih. 3 cowok di depan, saya cewek berdua tuh di belakang, baru cowok lagi 3. Tiba-tiba yang dari belakang lari ke depan saya katanya. Tapi pas dia ke depan ditanyain, Saya kan cuma nanya, apa bang jalannya cepet banget gitu. Dia enggak ada apa-apaan gitu doang. Dia udah jalan lagi terus sampai perkemahan gitu. Dia tuh di belakang. Enggak, kan masih ada cowok lagi. berarti yang paling belakang cowok. Cowok lagi. Karena emang nggak boleh ngomong hal yang dilihat ya pas lagi di situ ya. Nggak boleh katanya, ntar aja ngomonginnya, nggak usah diomongin pas di base camp. Baru kita tuh lagi istirahat kan di warung gitu ya. Kita tuh kayak siap-siap mau tidur lagi karena kan capek banget tuh. Nah ada si teman saya tiba-tiba nyeletuk ngomong kayak gitu. Ada lagi ngomong lagi, jadinya udah dah diomongin semua. Saya mah emang nggak tahu ya, saya nggak ngeliat. Tapi katanya sih saya ngeliat di TikTok, katanya kalau ngelihat kayak gitu di Gunung Salak katanya emang ada penunggunya di situ. Nggak tahu sih ya, saya nggak tahu. Tapi ini first time kamu? First time ke gunung yang lumayan gede, yang lumayan nanjaknya tuh lumayan 2000 kan Gunung Salak. Iya. Saya tuh 2 kali nanjak tuh Gunung Butik sama Gunung Kuta. Itu tuh masih dibilang kayak lari-larian doang. Nah first time saya di situ dan juga first time saya ngerasain kayak gitu. Tapi sebenarnya yang apa tadi yang naik, yang ada apa cewek nangis itu ya, yang nggak mau naik. Itu pas turun ketemu lagi. Nggak ketemu. Pas turun. Iya pas turun nggak ketemu. Pas turun nggak ketemu. Nggak. Pas di perkemahan doang itu, Tapi gue lebih horor lihat yang cewek cowok itu. Kayak nangis mulu. Si ceweknya nangis mulu dari kita berangkat sampai turun lagi. Dia nggak mau naik gitu. Kayak dia ngeliat apaan gitu sampai separah itu kan. Terus sebenarnya yang ngeliat monyet tadi itu dia lagi mau buang air kecil ya. Itu harusnya balik lagi ke ini nggak sih, kayak kan di gunung gitu ya, terus kencing gitu. Emang maksudnya sebenarnya ada aturan khusus nggak boleh gitu nggak sih? Iya memang kalau di gunung kayak begitu. Iya. Nyari semak-semak kalau emang mau. Iya, kalau di gunung tuh kayak gitu. Terus masalahnya kan ini kan perkemahan nih, kita tuh nyari itu yang bener-bener ke arah semak-semak gitu. Nah pas dibilang kayak gitu, baru juga mau jongkok gitu kan ya, dia bilang nggak jadi. Nah, saya bingung loh, udah saya temenin kan malah kagak jadi. Terus pas udah di base camp dia cerita kayak gitu. Kalau kayak gitu mending lari ya. First time sih naik gunung yang 2000 mdpl kayak gitu. Serem. Itu serem sih. Dari ketiga cerita tadi, menurut aku yang paling serem cerita ini sih siapa? Iya, Aisyah. Aku sih Haidar yang ngeliat genderuwo depan serem. Iya. Halo serem. Haidar.
Apa? Cerita yang paling serem dari kalian bertiga siapa? Iya, menurut Bisa sih untuk saya. menurut Indah. Ini Menurut aku juga Resya. Saudara Resya juga. Menurut saya juga pertama ngerasain kayak gitu. Nah terus saya juga kan nggak percaya kalau misalnya tuh bohong, mana ada sih kayak gitu-gituan di gunung. Ternyata teman saya juga ngerasain, ceritanya ke saya. First time juga sih. Iya sih, serem banget. Oh tapi emang gitu ya, kalau kan aku nggak pernah naik gunung ya. Jadi emang peraturan tidak tertulisnya tuh emang kalau misal ngelihat sesuatu jangan diceritain di tempat gitu ya. Iya nggak boleh katanya. Karena Apa gitu? Emang pada ngomongnya sih. Setahu aku malah mau kejadian apa makin parah gitu. Diceritain. iya sih ya. Ya udah. Berarti bolehnya pas udah nyampe puncak. Enggak, Turun. Pas turun. Di puncak juga kita cuman foto-foto doang. Itu tuh nggak nyampe 20 menit lah, 10 menit tuh foto-foto. Terus turun lagi. Pas kita di perkemahan, si cewek sama cowok itu ceweknya masih nangis. Jadi pas kita berangkat nanjak, jam berapa sih itu? Jam 3:30 setengah 4 subuh kita di perkemahan tuh. Pas kita balik lagi, masih kayak gitu juga, masih nangis-nangis juga. Nah itu serem sih. Iya sih. Ya sebenarnya dari cerita horor tadi kita bisa nyimpulin kayak setiap orang kan pasti punya pengalaman berbeda-beda ya di setiap cerita horornya. Ini mungkin tuh podcast Kamisteri dari kita sih. Untuk aja ya. Oh udah. Ya mungkin itu aja segmen Kamisteri kali ini, cerita-cerita horornya. Sampai jumpa di segmen Kamisteri selanjutnya. Dadah.